Damai sejahtera bagi kita semua. Saya Pastor Erikson Nokripo Sitoku OFM Konventual akan membagikan permenungan Selasa 26 September 2023 Minggu ke-25. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 19 sampai 21. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Tetapi ia menjawab mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini berkisah tentang keinginan ibu dan saudara-saudara Yesus untuk bertemu dengan Yesus. Keinginan itu tidak tercapai karena orang banyak mengelilingi Yesus. Pada situasi saat itulah, seseorang mengatakan keberadaan dan keinginan keluarga Yesus yang ingin bertemu dengan dia. Namun, Yesus menjawabnya dengan bersabda, "Ibu dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya." Kunjungan keluarga Yesus dipakai oleh Yesus sendiri untuk menegaskan bahwa hubungan atau relasi dengan Yesus itu tidak didasarkan pada ikatan darah atau marga, atau bahkan hubungan yang bersifat duniawi seperti jabatan. Lantas, hubungan kita dengan Yesus didasarkan pada apa? Hubungan kita dengan Yesus didasarkan pada sikap di hadapan Allah, tepatnya di hadapan sabda Allah. Apa itu? Mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah. Jika kita mengambil sikap itu, mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah, maka Yesus tadi mengatakan kita ini adalah saudara, saudari, dan ibunya. Dalam hal ini saudara-saudari, Yesus tidak menolak ibu dan saudara-saudaranya. Malahan, Yesus menegaskan bahwa mereka itu adalah contoh untuk mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Yesus sendiri pun datang ke dunia ini menjadi manusia bukan untuk melaksanakan kehendaknya sendiri, tetapi melakukan kehendak Bapa. Yesus datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapa. Dalam hal ini, Yesus mendengarkan dan melaksanakan perintah Allah, bahkan sampai pada mengorbankan nyawanya di kayu salib. Saudara-saudari, Yesus juga ingin agar kita semua yang beriman ini mengikuti jejaknya, yaitu taat kepada sabda Allah. Itulah yang menjadikan kita sebagai saudara-saudarinya, ibunya. Artinya, saudara-saudari, kita semua ini dipanggil untuk menjadi lahan atau tanah yang subur bagi sabda Allah. Dengan demikian, sabda Allah itu berkembang, berbuah dalam diri kita, dan membawa kita masuk dalam keluarga Allah. Dalam hal ini, saudara-saudari, siapakah yang bisa kita jadikan contoh atau teladan dalam mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah? Bunda Maria adalah jawabannya. Kita bisa mengingat jawaban Maria saat ia dikunjungi oleh malaikat Gabriel. Maria menjawab, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Bunda Maria mendengarkan dan memelihara sabda Allah, bahkan tetap setia walaupun Yesus disalibkan. Bunda Maria adalah teladan untuk menjadi murid yang sejati. Dari kabar gembira sampai Pentakosta, Maria menunjukkan dirinya sebagai
wanita yang sepenuhnya terbuka pada kehendak Allah. Imannya itu membentuk hidupnya. Dengan demikian, Bunda Maria adalah Bunda Yesus juga, sebab ia mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah. Manusia adalah makhluk berbudaya yang mengenal kekeluargaan yang termasuk di dalamnya mencakup marga ataupun suku juga. Artinya kita sudah biasa dengan konsep kekeluargaan. Namun kerajaan Allah tidak didasarkan pada kekeluargaan jasmania seperti suku, tapi kepada kesetiaan seseorang kepada Allah. Inilah saudara-saudari ajakan Tuhan kepada kita dalam bacaan Injil hari ini, untuk mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah dalam kehidupan kita. Ajakan Tuhan ini akan membangkitkan iman kita dan membawa kita pada sikap penyerahan diri kepada Allah. Untuk itu, kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita segala sesuatu dan mengingatkan kita semua yang telah dikatakan oleh Kristus. Maka demikianlah sabda Tuhan itu, saudara-saudari, dapat kita pahami, dapat kita laksanakan dengan bantuan dari Roh Kudus. Namun, jika kita menolak mendengarkan, menolak untuk melaksanakan sabda Allah, maka itu akan membuahkan dosa bagi kita, sebab kita menutup diri di hadapan Allah. Sebagaimana ketaatan Yesus itu membuahkan penebusan manusia dari dosa, sebaliknya ketidaktaatan di hadapan Allah, misalnya Adam dan Hawa, membawa bahkan membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Maka akar dari dosa itu sebenarnya adalah penolakan untuk mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah yang kita dengar dalam kehidupan kita, yang kita dengar dalam perayaan liturgi, yang kita baca dari kitab suci. Maka saudara-saudari, mari kita melakukan, mari kita memakai sabda Allah dalam kehidupan